Ibrani pasal 10. Persembahan yang sempurna. Ayat 1, sebab hukum Taurat itu menjadi suatu bayangan dari hal-hal yang baik yang akan datang, dan bukan benda yang sesungguhnya dari hal-hal itu, dan tidak pernah dapat menyempurnakan orang-orang yang datang itu, yaitu mereka yang mempersembahkan kurban-kurban yang sama terus-menerus setiap tahun. Sebab jika dapat, bukankah kurban-kurban itu sudah tidak dipersembahkan lagi, karena orang-orang yang beribadat itu jika sudah sekali disucikan, tidak lagi mempunyai hati nurani yang berdosa. Tetapi dengan kurban-kurban itu, dosa-dosa itu diingatkan kembali setiap tahun. Sebab darah lembu jantan dan kambing jantan tidak mungkin membuang dosa. Karena itu, ketika ia datang ke dalam dunia, ia berkata, Kurban dan persembahan tiada engkau kehendaki, tetapi engkau sudah menyediakan suatu tubuh bagiku. Maka kurban bakaran dan kurban karena dosa tiada engkau berkenan. Lalu aku berkata, lihatlah, aku telah datang, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Maka di dalam gulungan kitab itu ada tertulis tentang aku. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, dan kurban bakaran, dan kurban karena dosa, tidak engkau kehendaki dan tidak engkau perkenan, yang dipersembahkan menurut hukum Taurat. Lalu ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Ia menghapuskan yang pertama, supaya ia menetapkan yang kedua. Dengan kehendaknya itu, kita sudah disucikan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus satu kali saja bagi semuanya. Dan setiap imam sudah berdiri setiap hari untuk melayani, dan mempersembahkan kurban yang sama berulang-ulang kali, yang tidak pernah dapat menghapuskan dosa. Tetapi dia, sesudah mempersembahkan satu kurban karena dosa untuk selama-lamanya, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sejak saat itu ia menantikan sampai semua musuhnya dijadikan alas kakinya. Sebab dengan satu persembahan, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang disucikan itu. Dan Roh Kudus juga menyaksikan kepada kita, sebab sesudah ia berfirman sebelumnya, Inilah perjanjian yang akan kubuat dengan mereka setelah hari-hari itu. kata Tuhan, Aku akan menaruh hukum-hukumku ke dalam hati mereka, dan akan kutuliskan di dalam pikiran mereka. Dan aku tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan mereka yang fasik. Dan sekarang, di mana ada pengampunan atas segala hal ini, maka tidak ada lagi persembahan karena dosa. Masuk lebih dalam ke ruangan Maha Suci. Ayat 19, karena itu saudara-saudara, kita mempunyai keberanian untuk masuk ke ruangan Maha Suci oleh darah Yesus. Lewat jalan yang baru dan hidup, yang dibukakannya bagi kita, melalui tirai, yaitu tubuhnya. Dan kita mempunyai seorang imam besar atas rumah Allah. Bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih. Ayat 22, marilah kita menghampiri Dia dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang penuh, sesudah hati kita dipercik supaya disucikan dari hati nurani yang jahat, dan sesudah tubuh kita dibasuh dengan air murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita dengan tidak menaruh bimbang, sebab Ia yang berjanji itu setia. Dan marilah kita memperhatikan satu sama lain untuk membangkitkan kasih dan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Janganlah undur dari berhimpun bersama, sebagaimana kebiasaan beberapa orang, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain, dan semakin lebih lagi, sebagaimana yang kamu lihat bahwa hari itu semakin dekat. Orang benar hidup oleh iman. Ayat 26, sebab jikalau kita berbuat dosa dengan sengaja, sesudah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban karena dosa. Melainkan suatu hukuman menunggu dengan dahsyat dan pasti, dan amarah yang menyala-nyala yang akan melahap semua yang melawan. Orang yang menolak hukum Musa, mati tanpa belas kasihan atas kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Kamu pikirlah, betapa jauh lebih berat lagi hukuman yang patut bagi orang yang telah menginjak-injak putra Allah, dan yang menganggap darah perjanjian yang menguduskannya itu najis, dan yang menghinakan roh anugerah itu. Sebab kita sudah mengenal Dia yang berkata, Pembalasan adalah bagianku, akulah yang akan membalas. Kata Tuhan, dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya.
Jatuh ke tangan Allah yang hidup adalah suatu hal yang menakutkan. Tetapi ingatlah akan hari-hari yang lampau, sesudah engkau diterangi, engkau tahan menderita dalam perjuangan yang hebat. Sebagian kamu dijadikan suatu tontonan dengan cercaan-cercaan dan aniaya-aniaya, dan sebagian lagi dari kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Sebab kamu juga sudah berbelas kasihan kepada saya dalam hal belenggu saya, dan menerima dengan sukacita tatkala hartamu dirampas, sebab mengetahui di dalam dirimu, bahwa kamu mempunyai harta yang lebih baik dan yang kekal dalam surga. Karena itu jangan kamu membuang keyakinanmu, yang mendatangkan pahala yang besar. Sebab kamu perlu tekun, supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu boleh menerima perjanjian itu. Sebab hanya seketika lagi, maka Ia yang akan datang itu akan tiba dengan tidak menundanya. Maka orang benar akan hidup oleh iman, tetapi jikalau ia undur, maka jiwaku tidak berkenan akan dia. Tetapi kita bukanlah orang yang undur sampai binasa, tetapi orang yang percaya sampai jiwa kita selamat.